Indonesia itu termasuk negara kedua di ASEAN yang memiliki tingkat prevalensi pernikahan dininya itu terbanyak. Ada remaja yang mengalami hal yang seperti aku, ditinggalkan ayah, bahkan memiliki keluarga yang kurang harmonis. Halo viewers, balik lagi bersama Waspada Online. Nah, udah lama nih, udah berapa ya? Kira-kira 1 bulan kita nggak ketemu. Dan mungkin teman-teman juga nanya ini, apa yang baru dari Waspada Online? Nah, kali ini Ondang bakal kasih, apa ya? Bukan kasih, Ondang bakal ngobrol bareng satu orang anak muda dari kota Medan yang tentunya berprestasi, dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak dan bakal tanya-tanya nih apa aja sih pengalamannya. Semoga kalian dapat inspirasi. Kita langsung aja ke ada Alfi. Halo Alfi. Nah, Vi, gimana puasanya? Aman? Puasa aman, alhamdulillah Aman. aman. Belum ada bolong-bolong nih, udah Belum 2 ada minggu. dong, belum. Serius. Serius kan udah terbiasa juga nih dari kecil puasa. Asik, terbiasa. Oke, nah buat viewers yang belum tahu, Alfi ini baru terpilih menjadi Duta Genre Putra Sumut 2022. Bener nggak? Bener nggak? Kapan tuh Pi terpilihnya? Terpilihnya itu tepatnya pada tanggal 26 Maret nih tahun 2022. 26 Maret, belum sebulan dong? Belum. Baru aja, masih hangat-hangannya nih. Fresh from the oven. Ya. Nah, Pi, kalau boleh tahu, Duta Genre tuh ngapain aja? Nah, jadi peran dari Duta Genre ini memberikan edukasi dan motivasi mengenai seputar genre nih Kak kepada remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya, genre itu kepanjangannya apa buat teman-teman yang belum tahu? Buat teman-teman yang belum tahu, genre itu program dari BKKBN, kepanjangannya itu Generasi Berencana. Nah, program ini ditujukan untuk remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun nih Kak. Remaja 10 sampai 24 tahun. Dan belum menikah. Aku termasuk dong berarti. Nah, termasuk. Kakak umurnya berapa? 21. Nah, 21. Berarti aku termasuk dong dalam target-targetnya. Menurut BKKBN. Bener. Kan sekarang udah jadi Duta Genre Sumut nih, Pi. Iya. Gimana sih bisa jadi Duta Genre tuh? Mulainya dari mana? Nah, sebenarnya nih Duta Genre aku mulainya dari kelas 11 SMA nih, Kak. 11 SMA? Iya. Aku udah tahu genre itu dari kelas 10. Tapi belum pede buat nyoba Duta Genre di sekolahku. Nah, pas di kelas 11 aku udah mulai mau coba nih untuk jadi Duta Genre di sekolah. Dan beruntung aku dapatin juara 2 di sekolah itu, Kak. Itu memang ada seleksinya dari sekolah atau ada satu komunitas dulu nih yang harus kamu masukin sebelum jadi Duta Genre? Nah, untuk jadi Duta Genre sekolahnya itu sebenarnya kita belum ada nih, masih bebas, kita mau dari mana aja. Nah, tapi untuk masuk ke Sumutnya ini kita harus memiliki sebuah wadah. Nah, wadahnya itu namanya Pusat Informasi Konseling atau disebut dengan PIK. Nah, aku kan ini udah terpilih dari Duta Genre sekolah. Nah, orang-orang yang udah masuk Duta Genre sekolah itu wajib untuk masuk ke PIK supaya mereka memiliki wadah nih Kak untuk menyebarkan virus genrenya. Oh, PIK itu kalau di sekolahanku dulu PIK R nggak sih? Yang Iya, kayak PIK gitu. R, PIK remaja. Iya. PIK remaja itu ada di sekolah-sekolah. Selain di sekolah nih? Selain di sekolah ada juga di masyarakat, ada juga di kampus Kak gitu. Berarti komunitasnya bisa ditemuin semudah itu sebenarnya? Iya, semudah itu kalau kita mau mencari. Tapi ada nggak sekolah yang mungkin nggak ada komunitas PIK-nya? Mungkin ya? Mungkin ada yang tidak ada yang komunitas PIK. Tapi di Sumatera Utara PIK itu menurut aku udah banyak sih. Hampir di setiap sekolah, dan kalau nggak ada bisa ke masyarakat. Masyarakat atau ke kampus juga. Iya, nanti tunggu kuliah dong kalau gitu. Oke, berarti kalau di dalam komunitas kita bicara dari yang kecil dulu ya, Vi. Iya. Dari PIK dulu nih, habis itu baru ke genre. Di PIK itu komunitasnya apa dan ngapain aja tuh di dalamnya, aktivitasnya seperti apa? Nah, PIK itu sebenarnya dibuat dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja, Kak. Nah, di dalam PIK itu remaja diberikan edukasi tentang penyiapan kehidupan berkeluarga mereka nantinya. Nah, selain itu di PIK itu remaja juga bisa konseling nih sama konselor sebaya. Kan biasanya remaja di zaman sekarang ini lebih nyaman tuh untuk konseling nih sama teman-temannya. Aku mau curhat dong sama kau gitu. Oke. Di situ sih Kak. Dan di PIK ini kita juga memiliki jangkauan yang lebih luas nih untuk sosialisasi kemana saja gitu.
Karena kan kita udah membawa nama PIK gitu. Sosialisasi apa nih maksudnya? Sosialisasi tentang genre nih, seputaran genre gitu. Putaran genre. Oke, berarti di PIK itu tadi ada teman konselor sebaya. Iya, konselor sebaya. Oke, berarti dari PIK, dimulai dari komunitas sekolah di PIK, terus melaju untuk ke level yang lebih tinggi lah ya. Iya, di Sumatera Utara. Ya, kita harus berkembang bener. Berarti kamu udah gabung ke genre generasi berencana. Nah, di genre sendiri hampir sama-sama PIK, berarti kegiatannya mungkin lebih makro ya, lebih besar. Sebenarnya gimana ya, Kak? Genre sama PIK itu saling berkaitan. Genre itu wadahnya PIK. Jadi kalau kita masuk genre, otomatis kita masuk PIK. Oh, oke, paham. Berarti Gitu. aktivitasnya hampir-hampir sama? Sama. Bahkan kalau kita terjun ke lapangan itu kita membawa nama PIK kita. PIK dari sekolahan kemarin. Iya. Oke, berarti kalau di genrenya sendiri, generasi berencana, apa aja sih yang disuarakan, apa aja sih yang mau di-campaign ke masyarakat? Nah, Kakak tahu salam genre nggak yang seperti ini? Nah, Pernah lihat? pernah lihat kan? Nah, maknanya itu ada 4 makna nih. Ini itu kan kayak angka 0. Oke. Tidak ada sedikit pun toleransi untuk 3 hal ini. 3 hal itu apa Iya, aja tuh? pernikahan dini, seks pranikah, dan nabza, seperti itu, Kak. Pernikahan dini, Seks seks pranikah, pranikah, dan dan nabza. Wah, ini 3 isu yang remaja banget gak sih? Iya, remaja banget. Emang, nah kalau di pernikahan dini nih, pernikahan dini tuh maksudnya apa-apa? Kan memang di negara sendiri kita di atas 17 tahun udah dibolehin menikah sebenarnya. Iya. Kalau apa yang disuarakan genre dari situ? Nah, kalau menurut negara nih yang Kakak bilang tadi kan, di atas 17 tahun itu udah boleh menikah. Yes. Nah, kalau menurut BKKBN nih, dia itu ada campaign namanya 2125 nih, Kak. 21 itu untuk perempuan, umur idealnya untuk menikah, dan 25 itu untuk laki-laki nih, Kak. 21 umur ideal untuk perempuan menikah, 25 untuk laki-laki. Itu berdasarkan apa tuh, Pi? Berdasarkan kesiapan mereka dalam berkeluarga nantinya, baik itu mental, fisik, ekonomi, kesehatan reproduksinya, bahkan pendidikan juga sih, Kak. Oh, berarti mengacunya ke banyak aspek ya, lebih diperhatikan lagi. Iya. Oke, kalau yang kedua, seks pranikah. Nah, seks Wah, pranikah. ini pergaulan bebas. Iya, itu udah di pergaulan mana-mana. Gimana tuh? Nah, seks pranikah ini sebenarnya ada kaitannya dengan pernikahan dini, Kak. Kalau Kakak tahu, Indonesia itu termasuk negara kedua di ASEAN yang memiliki tingkat prevalensi pernikahan dininya itu terbanyak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai remaja kita harus memberikan informasi dan motivasi dan edukasi juga kepada remaja agar mereka lebih berhati-hati dalam, misalnya kayak remaja nih pacaran. Mereka pasti ada kayak, bukan pasti ada sih, aku bukan mau memvonis ya. Oke. Kayak ada seksualitas yang mengarah ke hal seksual. Nah, dari hal tersebut kan kita kayak menimbulkan resiko untuk kehamilan tidak diinginkan ya, Kak. Nah, dari seks pranikah itu bisa menjadi pernikahan dini nantinya, Kak. Ternyata sebenarnya saling berhubungan. Iya. Fakta yang kamu bilang tadi, Indonesia termasuk negara kedua tertinggi di ASEAN yang memiliki tingkat pernikahan dini terbanyak. Oh iya? Iya. Iya, aku baru tahu. Negara pertama apa tuh? Negara pertama aku kurang tahu, tapi aku baca nih semalam tuh di kompas.com kalau nggak salah ya. Indonesia itu mendapat peringkat kedua, Kak. Bukan prestasi. Iya, bukan prestasi, berarti udah banyak anak-anak Indonesia yang nikah belum sesuai umurnya gitu. Iya, belum sesuai umur. Oke, iya banyak juga sih di lingkunganku yang kayak gitu. Terus yang ketiga, nabza. Waduh, ini gimana ya? Dulu aku ngerasanya tabu gitu, tapi kok sekarang tambah banyak aja, tambah di normalize gitu. Gimana? Apa gerakan dari genre sendiri? Nah, gerakan genre itu mengedukasi supaya remaja itu tidak menyalahgunakan narkoba, Kak. Karena kan dari nabza ini tentunya banyak efek-efek negatif nih, baik itu ke diri kita maupun sosial kita nih. Kayak banyak orang yang udah adiktif nih ya terhadap nabza tersebut. Mereka akan melakukan apa aja untuk mendapatkan barang tersebut. Seperti itu sih, Kak. Berarti nanti sebagai duta genre, Alfi bakal campaign terjun nih langsung ke masyarakat, nemuin teman-teman remaja yang ada di situ, kasih tahu tentang 3 hal itu tadi. Iya, 3 hal itu. Nggak hanya itu sih, Kak. Di Duta Genre ini kami juga membahas isu-isu berkembang
seperti stunting, bonus demografi dan lain-lain, Kak. Banyak dong berarti. Iya banyak. Itu sambil belajar Sambil memberikan pemahaman kita gitu. Oke, sama-sama belajar dong berarti. Iya, sama-sama belajar. Oke, terus nih Vi, setelah ini kan kamu baru terpilih, bakal menjabat sebagai duta genre. Iya, menjabat. Selama 1 tahun enggak? 1 tahun, Iya. sampai tahun depan dong? Iya, sampai tahun depan. Nggak bisa kemana-mana dong, di Sumut aja harus? Iya, semestinya seperti itu. Oh, pasangan berdua tuh berarti? Iya, berdua. Tapi kami yang terpilih itu ada 6 pasang, jadi 12 orang tuh. 6 pasang? Iya, juara 1, 2, 3, the best favorit, the best intelligentsia, dan the best motivator, Kak. Oh, berarti nanti Alfi sama teman-teman semua itu tadi yang bakal campaign tentang 3 hal itu tadi. Iya, tentang genre. Oke. Terus nih, Vi, kenapa sih remaja itu harus paham tentang genre? Emang kalau jalan biasa-biasa aja tuh tanpa punya planning bakal kenapa gitu? Nah, kalau aku nih ya Kak, belajar dari pengalaman aku nih ya. Sebenarnya agak sedih sih, kayak aku tuh pernah ditinggalkan sama ayah aku. Sebenarnya aku awal ikut genre ini bukan karena itu. Aku lihatnya kayak, wih, mereka keren banget pakai selempang di sekolah gitu kan. Nah, setelah aku masuk ke genre ini, wah ternyata begini ya genre itu. Dan aku belajar bahwa kita harus menyiapkan kehidupan berkeluarga kita itu dimulai dari kita remaja, Kak, supaya tidak ada remaja yang mengalami hal yang seperti aku, ditinggalkan ayah, bahkan memiliki keluarga yang kurang harmonis. Tentunya kalau kita tidak memiliki persiapan, kayak suatu hal yang kita buat secara tiba-tiba itu kayak memiliki resiko yang tinggi kan, Kak, untuk membuat kekacauan Yes, gitu. setuju. Berarti ini termasuk dalam pentingnya planning ya? Iya, pentingnya perencanaan. Untuk kehidupan di masa depan. Iya, di masa depan. Bukan hanya berkeluarga, atau emang fokusnya ke kehidupan berkeluarga di masa depan aja? Tidak hanya sih itu sih, Kak. Karena di genre ini juga ada campaign namanya 5 transisi kehidupan. 5 transisi kehidupan, tahu. apa tuh? Yang pertama itu kan berpendidikan seperti aku nih, masih SMA. Yang kedua itu bekerja. Nah, setelah bekerja kan kita harus berkeluarga nih. Yes, betul. Berkeluarga. Nah, berkeluarga itu kita harus bermasyarakat kepada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu kita harus berpola hidup bersih dan sehat supaya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas nantinya. Berarti generasi berencana yang disuarakan dari genre tadi bukan cuman fokus ke kehidupan berkeluarga, bukan, tapi mendewasakan mental juga ya. Segala aspek sih sebenarnya kan ya. Segala aspek. Nah, buat teman-teman yang kalau teman-teman mau join, mau gabung atau nggak mau join nih, tapi pengen dapat insight atau pengen ngobrol doang, cerita doang, itu bisa nggak sih? Kan kalian campaign gitu, kasih tahu, ada wadahnya nggak buat mereka? Bisa, mereka bisa mendaftar ke pik-pik terdekat mereka tuh, Kak. Ke pik-pik terdekat komunitas sekolah atau masyarakat tadi? Kalau maksud Kakak itu mereka mau mengkampanyekan genre ini atau mereka mencari orang yang tahu apa itu genre? Iya, mencari orang yang tahu. Mungkin mau tanya-tanya gitu. Nah, mungkin kalau mau tanya-tanya mereka bisa lihat di forum genre Sumatera Utara sih, Kak. Di situ juga terdapat, kalau di scroll tuh ke bawah, ada duta-dutanya yang memiliki, kayak aku pikir mereka itu memiliki berkualitas nih, kayak duta 1 tahun di atas aku. Nah, mereka bisa tanya ke situ sih, dan bisa tanya juga ke Instagram forum genre Sumutnya. Di situ nanti ada link di bawahnya. Oh, berarti bisa langsung tanya ke instansinya atau tanya ke orang-orangnya, duta-dutanya. Wah, bebas aja nih berarti? Bebas sebenarnya. Oh, berarti Alfi balesin chat banyak orang dong? Udah ada yang... Nah, semenjak aku terpilih jadi duta sekolah nih, sebenarnya nggak banyak banget sih. Asik. Cuman ada yang ngechat aku, ada yang curhat juga ke aku, seperti itu, Kak. Curhat? Maksudnya gimana nih? Boleh? Boleh, karena kalau kita udah terpilih menjadi duta itu, kita itu akan dilatih untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi kita itu akan punya klien, Kak. Pendidik sebaya dan konselor sebaya. Iya. Konselor berarti harus, kalau ada yang punya masalah nih, datang ke kamu buat konseling gitu maksudnya? Iya, boleh. Kalau di sekolah aku. Dan di forum genre Sumut kemungkinan boleh juga nanti. Ada teman-teman yang mewadahi untuk itu. Iya. Kalau sebagai duta genre nih, duta genre Sumut, apa sih harapannya Alfi buat teman-teman remaja di luar sana?
Nah, untuk teman-teman remaja di luar sana, aku harap ayolah kita menjadi remaja yang berkualitas, kita menjadi remaja yang baik-baik saja, dan kita menjadi remaja yang mampu memanjat tebing setinggi mungkin dan tidak cepat berpuas diri. Seperti itu sih, Kak. Waduh, mampu memanjat tebing Setinggi setinggi mungkin. mungkin dan tidak berpuas diri. Terus belajar juga ya Iya, terus berarti. belajar. Terus Vi, kalau teman-teman yang mau join untuk aktivitas genre sendiri, itu boleh dari umur berapa aja? Dari yang tadi Alfi bilang? Nah, untuk menjadi duta genre ini ya, duta genre Sumut nih terkhusus. Mereka punya persyaratan itu 16 sampai 22 tahun, Kak. 16 sampai 22 22 tahun. tahun. Dan yang harus dipersiapin apa aja nih? Nah, kalau aku di genre Sumut nih ya, yang aku persiapin itu tentunya pertama itu mentalnya. Mental. Masa jadi konselor gak kuat mental ya? Iya, karena kan aku ngelihat pesaing-pesaing aku di Sumut tuh, wah gila, mereka keren-keren banget sebenarnya. Ada yang udah terpilih menjadi duta di kabupaten kotanya, ada yang apa namanya itu, pertukaran pelajar seperti itu, Kak. Selain mental? Selain mental, materi genre dong tentunya. Masa kita mau menjadi duta kita nggak ada isi mengenai genre. Setidaknya kita mengetahui dasar-dasar dari genre. Materi tentang genre bisa dilihat secara bebas? Bisa, di Google banyak materi genre. Oke, selain materi? Selain materi itu ada namanya program kerja. Program kerja? Iya. Program kerja gimana tuh? Nah, untuk lanjut ke tingkat Sumut nih, aku memiliki program kerja. Nama program kerjanya itu agak lucu sih. Apa tuh? Tingkatkan Intermi demi Dedi. Tingkatkan Intermi demi Dedi. Itu kepanjangan atau apa sih? Iya, Intermi itu kepanjangannya interaksi, komunikasi, dan skill. Nah, Dedi itu demografi dividen atau bonus demografi. Jadi kita harus meningkatkan 3 hal itu untuk menghadapi bonus demografi, Kak. Oh, berarti jadi duta genre harus kreatif juga ya? Iya, harus kreatif. Harus kreatif cari singkatan-singkatan, cari gimana ya, pendekatan buat campaign. Cari program kerja yang kenal lah ke teman-teman biar mereka sadar bahwa genre itu penting gitu. Genre generasi berencana itu penting. Nah, selain itu, Viv, selain kenapa kita harus buat planning tadi kan kita udah bahas. Terus kalau Alvin sendiri punya pengalaman, ya kita masih remaja sih ya. Iya, masih remaja. Punya apa ya, di genre sendiri pernah nggak sih dikasih tahu apa aja worst case kalau kita nggak punya, maksudnya nggak buat planning dari sekarang? Kayak kalau aku nih ya, Kak, aku juga pernah punya pengalaman nggak punya perencanaan nih untuk mengikuti ujian sekolah nih misalnya dari hal yang terendah. Kalau kita nggak punya perencanaan kan kayak kita bakal kebingungan nih di masa depan apa yang bakal kita lakuin, seperti itu sih, Kak. Lebih ke situ. Iya. Ke planning. Kayak Kembali lagi ke terkejut planning. gitu ya. Iya, emang semua harus direncanakan Iya, sih. semua harus direncanakan. Harus ada tujuannya, kalau nggak ada buyar ya. Buyar. Nah, terakhir nih, boleh Alfi, tadi walaupun aku udah tanya apa itu harapan Alfi, boleh deh terakhir apa closing statement Alfi buat teman-teman. Nah, ini kan tentang perencanaan ya. Yes. Aku pernah nulis nih di buku catatan aku bahwa aku pernah berpikir seperti ini. Untuk teman-teman semuanya, sebenarnya masa depan itu sengaja dibuat akan menakutkan supaya kita memiliki perencanaan sejak dini. Jadi ya dari situ aku belajar bahwa kita itu memang harus berencana dari dini gitu, dari kita sejak remaja. Biar kedepannya bisa dijalani dengan lebih sehat mental, jiwa, raga, dan lain-lainnya. Lebih siap. Oke Alfi, thank you banget. Nah, kalau teman-teman mau tanya-tanya ke Alfi langsung boleh tanya lewat mana nih? Lewat Instagram boleh @alfisyahrin gitu. Boleh ya, bebas ya ini. Iya. Mau jadi. Tapi bukan Alfi Syahrin yang banyak followers, itu penulis. Oh iya, aku tahu itu. Terus apa tuh username yang benernya? ALFISYAHR1N gitu. Oh, satu yang bedanya satu ya, 1N. Oke, jadi teman-teman boleh tanya ke Alfi kalau mau tahu tentang genre, tentang apa aja sih yang disuarakan atau bagaimana, atau mau sekedar cerita boleh juga ke Alfi. Dan itu tadi cerita-cerita kita tentang Alfi, Duta Genre Sumatera Utara 2022. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang Waspada Online lebih lagi, tentang aktivitas atau informasi apapun seputar Medan, Sumut, nasional, dan mancanegara, kalian boleh main-main ke website kita di waspada.co.id, atau
Kalian juga bisa lihat melalui sosial media kita, ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok juga, dan ada Spotify juga dengan username yang sama, Waspada Online. Kalian juga boleh download aplikasi resmi Waspada Online, Waspada Online Mobile yang bisa kalian download secara gratis di Google Play Store. Kalian mau siapa lagi narasumber di Waspada Online Podcast berikutnya? Silahkan di kolom komen. See you. See you kakak, dadah, terima kasih kak. Sama-sama.